Sudah 12 tahun saya menjadi akuntan. Praktik kecil hanya 3 karyawan kantor sederhana di pusat perbelanjaan pinggiran Jakarta antara salon kuku yang selalu ramai dan kedai mie ayam yang aromanya selalu menggoda. Saya mengurus pajak untuk bisnis kecil-kecilan, pembukuan untuk startup muda, dan perencanaan warisan untuk para pensiunan yang ingin meninggalkan sesuatu untuk anak cucu. Tidak ada yang glamor, hanya angka-angka. Angka yang bersih, jujur, dan bisa diprediksi. Itulah yang saya sukai dari pekerjaan ini. Angka tidak pernah berbohong, mereka tidak punya agenda tersembunyi. Mereka hanya odo opo adanya. Kalau angka tidak cocok pasti odo yang salah. Dan ketika angka-angka Rino Wijaya mendarat di meja, saya mereka tidak sekadar tidak cocok, mereka berteriak keras sekali. Begitulah saya menemukan bahwa juara Olimpiade Senam Indonesia ini sedang dirampok secara sistematis oleh pria yang paling dia percayai selama ini. Pernahkah Anda harus menyampaikan kebenaran yang tidak ingin didengar orang lain? Saya masih ingat betul hari Senin pagi itu ketika asisten saya Susi memanggil lewat intercom. Pak Budi, klien jam 10 sudah datang. Siapa? Tanya saya sambil masih menatap layar komputer. Rino Wijaya. Atlet senam itu. Saya langsung mengangkat kepala. Rino Wijaya. Juara emas Olimpiade 2 kali, wajah dari banyak merek besar yang mewakili Indonesia di panggung dunia. Mengapa dia datang ke praktik kecil saya yang biasa-biasa saja? Saya berjalan ke ruang depan. Seorang wanita muda usia pertengahan 20-an bertubuh atletis, rambut diikat kuda, memakai kaos olahraga dan sepatu kets tanpa riasan duduk di sono. Dia terlihat biasa saja, tidak seperti orang yang punya kekayaan miliaran rupiah. Bu Wijaya, saponya berdiri. Panggil saja Rino. Yo, saya Budi. Silakan masuk. Kami berjalan ke ruangan saya. Dia duduk di depan meja. Jadi apa yang membawa ibu ke sini? Tanya saya ramah. Teman saya Sinto yang merekomendasikan. Katanya bapak jujur, teliti, dan selalu menjelaskan, bukan cuma suruh tanda tangan saja. Saya berusaha begitu. Apa yang perlu dibantu? Pajak saya. Sebenarnya saya belum pernah mengurus sendiri. Selama ini pelatih saya yang mengatur semuanya. Tahun ini entah kenapa saya ingin tahu sendiri ke mana wong saya pergi. Apa aneh yo? Tidak aneh sama sekali. Malah sangat bijak. Setiap orang harus paham keuangan sendiri. Dia sedikit rileks. Rudi, pelatih saya, bilang saya tidak perlu khawatir, dia yang urus semua. Tapi saya sudah 24 tahun. Latihan sejak umur 6 tahun. Saya rasa sudah saatnya tahu apa yang terjadi dengan uang saya sendiri kan. Benar sekali. Sudah berapa lama pelatih mengelola keuangan ibu? Sejak awal. Sejak umur 8 tahun. Dia menemukan saya di gym kecil di kampung, melatih saya, membimbing karier, sampai dapat sponsor. Dia seperti ayah kandung saya. Ayah kandung saya jarang odo. Saya mengerti. Jadi ibu ingin saya tinjau situasi keuangan secara keseluruhan. Yo, kalau boleh. Saya tahu bapak biasa urus usaha kecil, tapi saya butuh orang yang bisa dipercaya. Bisa kok. Odo dokumennya. Surat pajak, laporan ban, rekening investasi. Odo sebagian. Rudi yang pegang sebagian besar, tapi saya bisa ambilkan yang odo. Itu sudah cukup awal. Kita jadwalkan pertemuan lanjutan. Bawa semua yang bisa ibu kumpulkan, kita bahas bersama. Terima kasih banyak. Rudi pasti marah kalau tahu saya lakukan ini, tapi saya harus tahu. Kalimat itu melekat di kepala saya. Rudi pasti marah. Mengapa seorang pelatih marah kalau atletnya ingin mengerti keuangan sendiri? Itu bendera merah pertama.
Rino kembali membawa kotak penuh kertas laporan ban kontrak sponsor pajak 6 tahun terakhir, semuanya sudah ditandatangani olehnya. Kebanyakan dia bahkan tidak pernah bocor. Rudy selalu bilang fokus latihan sojo urusan bisnis mengganggu. Jadi saya tanda tangan opo yang dia suruh. Itu biasa tapi tidak ideal. Kami habiskan 3 jam menyortir mengatur membuat email ini. Angko-angkonya aneh. Sponsor-sponsornya sudah diketahui publik. Satu merek besar sojo memberi rp 45 miliar per tahun. Total pendapatan tahunan sekitar 225 miliar tapi rekening banyo hanya menunjukkan setoran jauh lebih rendah. Bu Rino kontrak sponsor ini bilang mereka bayar rp 45 miliar setahun tapi di rekening hanya masuk rp 31,5 miliar. Di monor 13,5 miliar sisanya. Dia mengerjap. Saya tidak tahu. Mungkin biaya manajemen. Kami lihat kontrak dengan pelatih. Persentase berapa? Dia ambil kontrak standar atlet pelatih 15%. Saya bocok keras. Jadi dari rp 225 miliar dia ambil rp 33,75 miliar. Masih masuk akal untuk manajemen tingkat tinggi. Oke. Berarti itu sebagiannya. Tapi Bu Rino meski sudah dikurangi itu angka tetap tidak cocok. Seharusnya bersih rp 191,25 miliar per tahun tapi rekening hanya rp 120 miliar. Dia menatap kosong. Di monor 71,25 miliar sisanya. Itulah yang harus saya cari tahu. Saya sudah menggali selama 2 minggu. Semakin dalam semakin buruk. Uang Rino bocor dari banyak lubang. Rudy tidak ambil 15% tapi 30%. Kontrak bilang 15% tapi faktur-faktur yang tersembunyi di tumpukan kertas membebankan 30%. Rino bayar 750 juta per bulan ke perusahaan konsultan fiktif bernama Hartono Sports Consulting. Perusahaan itu terdaftar atas nama Rudy Hartono sendiri. Perusahaan kosong tanpa karyawan tanpa jasa nyoto hanya saluran untuk memindahkan uang Rino ke kantongnya. Biaya konsultasi palsu. Rudy juga investasikan rp 30 miliar uang Rino ke proyek properti. Katanya gagal total uang hilang. Tapi proyek itu tidak pernah odo. Tidak odo badan hukum, tidak odo tanah, tidak odo opo-opo. Uang itu begitu saja lenyap. Rekening Rino juga dibebani cicilan rumah Rudy rp 120 juta per bulan, cicilan mobil mewah rp 18 juta per bulan, keanggotaan klub golf rp 225 juta setahun, liburan yang dicap sebagai kamp pelatihan. Semua diklaim sebagai pengeluaran bisnis untuk penghematan pajak. Saya jumlahkan. Selama 6 tahun Rudy sudah curi sekitar rp 124,5 miliar dari Rino. Tangan saya gemetar saat selesai menghitung. Ini bukan sekadar manajemen buruk. Ini pencurian sistematis, terencana dan kriminal. Saya harus beritahu dia. Rino datang ke kantor dengan senyum lebar. Hai Pak Budi. Gimana? Saya tunjuk kursi. Duduk dulu. Kita perlu bicara. Senyumnya pudar. Kedengarannya serius. Memang. Saya keluarkan map tebal 3 senti. Dokumentasi spreadsheet di Meline. Bu Rino, saya sudah tinjau keuangan Ibu dan menemukan banyak ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian opo? Yang besar. Pelatih Ibu mengambil lebih banyak dari yang seharusnya menurut kontrak. Dia membebankan biaya konsultasi palsu, melaporkan kerugian investasi yang tidak odo dan membayar pengeluaran pribadinya dari rekening Ibu. Dia menatap saya tak percaya. Opo? Selama 6 tahun saya perkirakan dia ambil rp 124,5 miliar yang tidak sah. Tidak mungkin. Rudy tidak akan. Bu Rino, saya punya bukti laporan ban faktur pengajuan pajak. Angko tidak bohong.
Pasti odo kesalahan. Rudi sudah bersama saya sejak umur 8 tahun. Dia seperti ayah saya. Dia tidak mungkin curi dari saya. Saya mengerti ini berat didengar. Tapi lihat ini. Saya tunjuk spreadsheet. Kolom ini yang seharusnya ibu dapat. Kolom ini yang benar-benar masuk rekening. Selisihnya 124,5 miliar. Semua jejaknya balik ke transaksi yang diotorisasi Rudi. Dia geleng-geleng kepala. Tidak Bapak salah. Pasti Bapak salah hitung. Saya sudah periksa 3 kali. Mungkin ban yang salah atau sponsor. Bu Rino, Rudi tidak akan melakukan ini. Suaranya pecah. Dia korbankan segalanya untuk melatih saya. Dia percaya podo saya saat orang lain tidak. Dia bukan pencuri. Saya tahu ini menyakitkan. Tapi Bapak tidak tahu opo-opo. Bapak baru jadi akuntan saya sebulan. Rudi sudah pelatih saya 16 tahun. Saya percaya dia. Kalau begitu tanya dia soal transaksi ini. Tunjukkan map ini padanya. Saya dorong map ke arahnya. Kalau odo penjelasan polos bagus. Tapi kalau tidak, pasti odo. Harus odo. Dia ambil map berdiri. Terima kasih waktu Bapak, tapi saya rasa saya akan cari akuntan lain. Dia pergi. Saya duduk sendirian di kantor. Saya sudah lakukan tugas saya. Sampaikan kebenaran tapi dia tidak mau dengar. Sore harinya saat saya selesai urus pajak, telepon saya berdering. Nomor tidak dikenal. Budi Santoso. Pak Santoso, ini Rudi Hartono, pelatih Rino Wijaya. Perut saya langsung tegang. Odo yang bisa saya bantu. Bisa dengan berhenti ikut campur urusan orang. Maaf. Rino sudah tunjukkan laporan kecil Ando, tuduhan-tuduhan itu. Biar saya jelaskan jelas. Ando tidak tahu opo yang Ando bicarakan. Angko tidak bohong Pak Hartono. Angko sudah benar. Ando saja tidak cukup pintar memahaminya. Saya mengerti pencurian saat melihatnya. Diam lalu suaranya dingin sekali. Pak Santoso, Ando akuntan kecil dengan praktik kecil. Rino atlet kelas dunia dengan representasi kelas dunia. Kalau Ando terus buat tuduhan fitnah ini, saya akan kubur Ando dengan gugatan. Ando mengancam saya. Saya memperingatkan. Mundur atau Ando akan menyesal. Dia tutup telepon. Saya duduk, jantung berdegup kencang. Dia ancam saya berarti saya benar. Kalau ongko polos dia pasti jelaskan. Tapi dia ancam. Saya angkat telepon, hubungi Rino. Pesan suara. Bu Rino, ini Budi Santoso. Tolong balas. Pelatih ibu baru telepon, ancam saya, itu artinya saya benar. Tolong lihat bukti. Saya tidak ingin sakiti ibu, saya ingin bantu. Saya tutup bertanya-tanya apakah dia akan dengar. Beberapa hari kemudian seorang wanita masuk ke kantor, akhir 20-an atletis percaya diri. Pak Santoso, ingat saya? Saya Sinto Pratomo, teman yang rekomendasikan Rino. Oh, halo Sinto. Bagaimana dia? Bingung, marah. Rudi terus bisikan di telinganya bahwa Bapak mau sabotase dia, iri dan buat-buat angko. Angko itu asli. Saya tahu. Saya tidak pernah percaya Rudi. Odo yang aneh dari dulu. Tapi Rino setia sekali. Jadi dia belum percaya saya. Belum. Tapi saya punya sesuatu yang bisa bantu. Dia keluarkan ponsel. Rino dan saya berteman sejak 15 tahun. Kami pernah bertanding bersama sebelum karirnya melejit. 2 tahun lalu kami ngobrol. Dia bilang Rudi investasikan uangnya di properti proyek besar. Dia excited.
Proyek yang katanya rugi 30 miliar itu. Benar. Tapi ini dia tunjukkan brosur proyek. Soyo foto Kareno keren. Kondominium mewah tepi pantai. Dia tunjuk foto. Soyo kenal nomo itu. Hartono Luxury Properties milik Rudi. Tapi ini yang Soyo temukan. Dia buka website di ponsel. Proyek ini odo dibangun dan terjual habis sukses besar. Jadi investasi tidak rugi. Tidak malah untung besar. Tapi Rino dibilang rugi 30 miliar padahal masuk kantong Rudi. Ini bukti penipuan Sinto. Kita harus tunjukkan ke Rino. Dia tidak mau dengar Soyo juga. Dia pikir Soyo iri pengaruh Rudi. Kita butuh bukti yang tak terbantahkan. Seperti opo? Lebih banyak contoh pola yang tidak bisa dia abaikan. Soyo terus gali dan coba hubungi dia. Soyo sewa akuntan forensik berpengalaman kasus penipuan. Namanya Andi Wijoyo, pensiunan investigator kejahatan keuangan. Soyo tunjukkan semua. Dia habiskan 3 hari. Selesai dia tampak muram. Lebih buruk dari yang Bapak pikir. Rp 124,5 miliar yang Bapak temukan hanya yang mudah dilacak. Odo lapisan perusahaan cangkang rekening luar negeri di catatan kaki. Kalau saya tebak angka sebenarnya mendekati Rp 180 miliar. Rp 180 miliar minimal. Sudah berlangsung bertahun-tahun sejak Rino 16-17 tahun saat sponsor besar mulai masuk. Bagaimana dia bisa lolos? Dia percaya Rudi. Tidak pernah tanya opo-opo. Dan Rudi pintar. Dia sembunyikan di pengeluaran sah. Kelihatan seperti investasi buruk bukan pencurian. Kalau tidak teliti pasti lewat. Soyo harus tunjukkan ini padanya. Dia tidak mau percaya. Orang tidak pernah mau terutama kalau pelakunya orang yang dicintai. Soyo harus coba. Sinto telepon Soyo. Pak Budi, Soyo punya sesuatu. Bisa ketemu? Kami bertemu di kedai kopi. Dia tampak excited sekaligus gugup. Apa itu? Soyo lihat ulang video lomo kompetisi postingan media sosial. Dan Soyo temukan ini. Dia putar video di ponsel. Video 3 tahun lalu Rino di konferensi pers setelah menang emas Olimpiade. Seorang wartawan tanya, Rino uang hadiah dan sponsor mau diapakan? Rino tertawa. Jujur Soyo tidak tahu. Rudi yang urus semua. Soyo fokus latihan sojo. Dia pastikan Soyo terurus. Rudi berdiri di belakang tersenyum bangga. Sinto pause video. Lihat wajahnya. Soyo lihat. Senyum Rudi tidak sampai moto. Kelihatan menghitung. Sekarang lihat ini. Video lain sudut berbeda backstage. Rudi ditelepon. Suara samar tapi jelas. Baru tanda tangan kontrak baru. Dia tidak tahu jumlahnya. Soyo pindahkan lewat saluran biasa. Sinto stop video. Saluran biasa. Dia sudah lakukan bertahun-tahun secara sistematis. Bisa Soyo minta salinannya? Sudah Soyo kirim ke email Bapak. Soyo keluar kantor sekitar pukul 7 malam. Parkiran hampir kosong. Sebuah mobil SUV hitam kocok gelap datang. 2 pria turun. Besar mengintimidasi. Budi Santoso. Siapa yang tanya? Kami bawa pesan dari Pak Hartono. Hentikan ini. Berhenti ganggu kliennya atau odo konsekuensi. Ando mengancam Soyo. Kami hanya sampaikan pesan. Katakan podo Pak Hartono Soyo tidak takut. Salah satu mendekat. Seharusnya takut. Soyo akuntan. Soyo ikuti angko. Dan angko bilang bos Ando pencuri. Peringatan terakhir. Mereka masuk mobil pergi.
Saya berdiri gemetar bukan karena takut tapi marah. Rudi semakin nekat berarti dia putus oso berarti saya semakin dekat. Akhirnya Rino telepon. Pak Budi bisa ketemu? Tentu. Kapan? Sekarang. Saya di depan kantor Bapak. Saya lihat keluar jendela. Dia duduk di mobil sendirian. Masuk. Dia masuk tampak lelah moto merah. Saya sudah pikirkan apa yang Bapak bilang tentang angko dan saya coba tanya Rudi soal biaya konsultasi investasi properti. Dia bilang opo? Dia marah sekali. Bilang saya ragukan kesetiaannya. Setelah semua yang dia lakukan untuk saya kok saya tidak percaya. Dia buat saya merasa bersalah. Itu manipulasi Bu Rino. Saya tahu. Saya rasa selalu tahu tapi tidak mau lihat. Dia duduk. Tunjukkan semua. Saya lakukan. Habiskan 2 jam jelaskan setiap transaksi, setiap selisih, setiap pencurian. Dia menangis pelan menyeko air mata dengan punggung tangan. 16 tahun bisiknya. Dia curi dari saya selama 16 tahun. Maaf. Saya percaya dia. Saya sayang dia. Dia seperti ayah. Saya tahu. Sekarang opo yang ibu mau lakukan? Kita ke polisi. Ajukan gugatan perdata. Ambil uang ibu kembali. Dia akan hancurkan saya. Dia tahu semua tentang karier sponsor reputasi saya. Dia sudah hancurkan ibu secara finansial dan emosional. Ini harus berhenti sekarang. Dia lihat saya. Bapak mau bantu? Saya tidak tahu caranya. Ya tentu saja. Terima kasih tidak menyerah meski saya tidak mau dengar. Itu tugas saya. Angko tidak bohong dan orang yang bocor angko juga seharusnya tidak bohong. Rino memutuskan konfrontasi Rudi langsung dengan saya sebagai saksi. Kami bertemu di kantornya. Gedung mewah perabotan mahal semua dibayar uang Rino. Rudi tampak terkejut lihat saya. Dia ngapain di sini? Dia akuntan saya, kata Rino suara tegas. Dan saya punya pertanyaan. Rino kita sudah bahas ini. Di mana uang saya Rudi? Apa maksudmu? Rp 124,5 miliar sebenarnya Rp 180 miliar yang kamu curi dari saya bertahun-tahun. Di mana? Wajahnya mengeras. Saya tidak tahu apa kebohongan yang dia ceritakan padamu. Angko yang cerita, kata saya. Biaya manajemen dibesar-besarkan perusahaan konsultasi palsu kerugian investasi palsu pengeluaran pribadi dibebankan ke rekeningnya. Saya punya dokumentasi semua. Kamu bicara hal yang tidak kamu pahami. Saya paham pencurian. Keluar dari kantor saya. Tidak sebelum kamu jawab, kata Rino. Di mana uang saya? Saya investasikan. Saya kelola karier kamu. Kamu tahu berapa jam saya habiskan buat kamu bintang. Kamu tidak buat saya opo-opo. Saya yang kerja latihan bertanding kamu ambil kredit dan uang. Setelah semua yang saya lakukan kamu curi dari saya. Kalau kamu rasa kompensasi tidak cukup seharusnya bicara. Kita bisa naikkan persentase. Saya setuju opo saja yang kamu minta. Tapi kamu lakukan di belakang punggung. Suaranya pecah. Saya percaya kamu. Saya sayang kamu. Dan kamu curi dari saya. Ekspresi Rudi berubah dari marah jadi dingin. Kamu tidak akan pernah buktikan. Sudah saya buktikan, kata saya. Laporan pencatatan pajak pendaftaran perusahaan cangkang video pengakuan kamu pindahkan uang lewat saluran biasa. Kami punya semua. Kalau kamu ke polisi saya hancurkan kamu, kata Rudi Podorino. Saya tahu hal-hal. Sponsor yang bisa saya hubungi cerita, yang bisa saya sebarkan.
Karier kamu selesai. Karier soyo sendiri, koto Rino. Bukan milikmu dan soyo lebih suka kehilangan segalanya, daripada biarkan kamu terus curi. Dia berbalik pergi. Soyo ikut. Rudi teriak di belakang. Kamu akan menyesal. Rino tidak menoleh. Kami ajukan laporan polisi. Penipuan penggelapan pencurian. Kami ajukan gugatan perdata minta pengembalian dana curian plus ganti rugi. Agen Lino bantu dia keluarkan pernyataan ke media. Baru-baru ini saya temukan bahwa pelatih Lomo, saya Rudi Hartono telah mencuri dari saya bertahun-tahun. Dengan bantuan akuntan saya Budi Santoso, saya ungkap bukti penyalahgunaan keuangan sistematis. Saya akan lanjutkan tindakan pidana dan perdata. Saya bicara karena saya tahu saya bukan satu-satunya atlet yang mengalami ini. Kita harus lindungi atlet muda dari eksploitasi. Berita meledak. Media langsung ambil. Juara Olimpiade dirampok pelatih kepercayaan. Atlet lain mulai maju. Dia juga kelola keuangan saya. Saya selalu bertanya-tanya ke mana uangnya. Polisi buka penyidikan. Pengacara Rudi keluarkan pernyataan bantah semua tapi bukti terlalu kuat. 2 bulan kemudian Rudi ditangkap didakwa banyak tuduhan penipuan penggelapan pencucian uang. Jaminan rep 30 miliar. Dia tidak bisa bayar. Dia duduk di tahanan tunggu sidang. Rino lihat liputan berita di kantor saya. Saya masih tidak percaya ini terjadi. Keadilan sedang terjadi. Menyakitkan lihat dia di penjara tahu apa yang dia lakukan. Tapi saya terus ingat kalau Bapak tidak sadar. Kalau saya tidak pernah bertanya. Tapi Ibu bertanya. Itu butuh keberanian. Saya hampir tidak. Saya hampir pecat Bapak dan pura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi Ibu tidak. Ibu pilih kebenaran daripada kenyamanan. Itu lebih sulit daripada rutinitas senam manapun. Dia tersenyum kecil sedih. Terima kasih Pak Budi. Sungguh. Bapak selamatkan saya. Saya hanya bocah angka. Ibu selamatkan diri sendiri karena mau dengar. Pengacara Rudi hubungi. Klien saya ingin damai hindari sidang. Kami bertemu. Rudi tampak berbeda lebih kecil kalah. Pengacaranya ajukan tawaran. Pak Hartono akan kembalikan rep 105 miliar. Dengan syarat Bu Wijaya cabut tuntutan pidana. Rep 105 miliar, koto saya. Dia curi rep 180 miliar, dan kami tidak cabut tuntutan pidana. Negara yang tuntut. Itu bukan hak kami. Dia tidak punya rep 180 miliar cair. Rep 105 miliar yang bisa diakses. Saya lihat Rino. Dia angguk. Baik. Rep 105 miliar dikembalikan. Tapi dia mengaku bersalah di pidana. Terima tanggung jawab di depan publik. Pengacara ragu bisik dengan Rudi. Akhirnya setuju. Beberapa hari kemudian Rudi berdiri di pengadilan masuk pengakuan bersalah. Hakim tanya Pak Hartono, Anda paham Anda mengaku bersalah menipu Bu Wijaya miliaran rupiah? Yo yang mulia. Odo yang ingin dikatakan. Rudi lihat Rino. Saya minta maaf. Saya tahu itu tidak cukup. Saya manfaatkan kepercayaanmu. Saya bilang pada diri sendiri saya pantas dapat uang itu, saya yang buat kamu jadi siapa kamu. Tapi itu bohong. Kamu yang buat diri sendiri. Saya minta maaf. Rino tidak bilang opo-opo, hanya menatap. Hukuman 6 tahun penjara federal, restitusi rep 105 miliar, larangan permanen kelola atlet. Dia dibawa pergi dengan borgol. Rino mengembuskan napas. Selesai. Selesai. Sinta peluk dia. Keduanya menangis.
Seminggu kemudian Rino telepon. Pak Budi bisa ketemu. Kami bertemu di rumahnya. Rumah bagus tapi tidak mewah. Dia selalu rendah hati. Saya ingin bicara soal sesuatu. Bapak sudah bantu saya pulihkan uang, atur keuangan, pastikan semuanya tercatat. Itu tugas saya. Saya ingin rekrut Bapak full-time sebagai Chief Financial Officer. Saya butuh orang yang saya percaya kelola uang saya. Bapak hadapi ancaman berjuang untuk saya saat saya sendiri tidak percaya. Bapak persis yang saya butuh. Bagaimana praktik saya? Tetap jalankan. Kelola keduanya atau rekrut orang. Saya bayar cukup agar uang bukan masalah. Saya pikir. Gajinya Rp 3,75 miliar per tahun plus bonus. Saya hampir tersedak. Itu 5 kali gaji saya sekarang. Murah hati sekali. Bapak selamatkan saya Rp 105 miliar. Bapak pantas. Baik. Yo saya terima. Dia tersenyum. Bagus karena saya punya proyek lain. Saya ingin mulai yayasan literasi keuangan untuk atlet muda. Ajari mereka paham kontrak, lindungi diri, pastikan yang terjadi podo saya tidak terjadi podo mereka. Ide bagus. Saya ingin Bapak jalankan bersama saya. Kita namai sesuatu tentang perlindungan pemberdayaan. Yayasan Wijaya untuk perlindungan keuangan atlet. Sempurna. Bapak sudah mulai dapat gaji. 1 tahun kemudian yayasan berkembang pesat. Kami sudah edukasi lebih dari 500 atlet muda, berikan review keuangan gratis, hubungkan dengan akuntan dan pengacara terpercaya. Saya rekrut 2 akuntan lagi untuk praktik saya perluas. Sekarang kami spesialisasi manajemen keuangan atlet. Reputasi saya tumbuh. Akuntan yang bawa Rudi Hartono ke pengadilan. Saya tidak suka sorotan tapi saya suka pekerjaan. Suatu sore seorang atlet senam muda 16 tahun gugup datang ke kantor. Pak Santoso, pelatih saya ingin kelola uang sponsor, tapi ibu saya bilang saya harus bicara dengan bapak dulu. Ibu pintar. Mari kita bicara apa yang harus dicari, pertanyaan yang harus ditanya, cara lindungi diri. Kami habiskan 1 jam bahas dasar-dasar. Dia pulang dengan sumber daya pengetahuan kekuatan. Itulah yang saya lakukan sekarang. Beri atlet kekuatan atas masa depan keuangan mereka sendiri. Beberapa tahun berlalu. Saya masih jalankan Santoso dan rekan akuntansi, tapi sekarang punya 12 karyawan, 2 kantor. Kami dianggap spesialis manajemen keuangan olahraga. Saya CFO Kerajaan Bisnis Rino Wijaya. Rino sudah pensiun dari kompetisi, fokus melatih dan advokasi. Semua uangnya tercatat, diinvestasikan, bijak, terlindungi. Dia tidak akan pernah rentan lagi. Dia tidak akan pernah butuh orang lain dengan keberanian bilang dia sedang dirampok. Di Indonesia kepercayaan adalah segalanya, terutama dalam dunia olahraga, di mana pelatih seperti keluarga. Tapi cerita Rino mengingatkan kita semua bahwa bahkan ikatan paling kuat bisa disalahgunakan kalau tidak ada kewaspadaan. Karma akhirnya datang. Rudi yang dulu mengira bisa lolos kini menjalani hukuman dan nama buruk selamanya. Rino bangkit lebih kuat, membangun yayasan yang melindungi generasi berikutnya. Itulah kekuatan kebenaran dan keberanian menghadapi pengkhianatan terbesar.